Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk pertemuan hari ini kita mulai materi baru. Mungkin materi ini sudah pernah kalian pelajari sewaktu kelas 10. Jadi materi yang hari ini akan saya bahas adalah tentang persamaan kuadrat dan sistem persamaan linier dua variabel. Apa sih persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat itu adalah suatu persamaan dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Jadi, kalau yang bervariabel paling tingginya adalah 2, itu disebutnya persamaan kuadrat. Seperti ini. Di sini, paling tinggi variabelnya berpangkat 2. Maka, ini disebutnya adalah persamaan kuadrat. Dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Dan A, B, C adalah elemen bilangan real. Sekarang kita akan bahas tentang cara penyelesaian persamaan kuadrat. Di sini yang pertama ada dengan cara faktorisasi. Jadi seperti ini caranya, difaktorisasi dengan AX plus X1 dikali AX plus X2 per nilai A sama dengan 0. Dengan syaratnya adalah X1 ditambah X2 sama dengan B dan X1 dikali X2 sama dengan A kali C. Nanti kita bahas di contoh. Sekarang yang kedua, cara penyelesaiannya adalah dengan melengkapkan kuadrat. Kemudian yang ketiga adalah dengan rumus ABC. Seperti ini ya. Next, kemudian sekarang kita bahas tentang jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Jenis-jenis akar persamaan kuadrat itu bergantung pada nilai diskriminan atau pembeda yang biasa disimbolkan dengan huruf D besar. Nah, D besar itu didapatkan dari B kuadrat min 4AC. Jadi kalau kamu mau mendapatkan nilai diskriminan, itu kamu cari dengan mensubstitusikan nilai B, nilai A, dan nilai C ke dalam rumus ini. Jenis-jenis akar persamaan kuadrat berdasarkan nilai diskriminan. Itu ada 3. Jika nilai diskriminannya lebih dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai 2 akar real yang berbeda. Kemudian kalau nilai diskriminannya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki 2 akar real yang sama atau kembar. Dan kalau nilai diskriminannya kurang dari 0, maka persamaan kuadratnya tidak mempunyai akar real atau akarnya imajiner. Sekarang yang akan saya bahas adalah tentang jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat dari AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka berlaku beberapa rumus. Yang pertama, apabila akar X1 ditambah akar X2, maka dia bisa dicari dengan cara min B per A. Nilai A dan B-nya ini didapatkan dari persamaan kuadrat awal. Kemudian rumus yang kedua adalah X1 dikali X2 sama dengan C per A. Jadi untuk mendapatkan nilai X1 dikali X2 adalah dengan mensubstitusikan nilai C dan A dibagi, gitu ya. Kemudian rumus yang ketiga ada 1 per X1 ditambah 1 per X2 dapat dicari dengan cara X1 tambah X2 dibagi dengan X1 kali X2. Nah, X1 tambah X2 itu tadi di atas adalah rumusnya min B per A. Kemudian X1, X2 dikali adalah C per A. Maka didapatkanlah rumus menjadi min B per C.
Kemudian rumus keempat, di sini ada kalau kamu mau mencari x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat adalah bisa dengan b kuadrat min 2c per a kuadrat. Kemudian rumus kelima itu ada 1 per x1 kuadrat ditambah 1 per x2 kuadrat. Kamu bisa cari hasilnya dengan cara seperti ini. B kuadrat min 2ac per c kuadrat. Setelah itu rumus ke-6. X1 per X2 ditambah X2 per X1 bisa kamu cari dengan B kuadrat min 2AC per AC. Dan rumus yang terakhir di sini ada X1 dikurang X2 kuadrat sama dengan, kamu carinya dengan B kuadrat min 4AC per A kuadrat. Sekarang cara menyusun persamaan kuadrat baru. Persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar X1 dan X2 maka bisa disusun kuadrat barunya dengan seperti ini. Jadi X1 dan X2 nya dimasukin ke sini dengan tanda penghubungnya adalah min, ya. Jadi kalau misalkan X1 dan X2 nya ada nilai minnya, ya berarti min dikali min, nanti jadinya positif di sininya kalau akarnya bernilai negatif. Atau bisa langsung masukkan ke sini dengan X1 tambah X2 dan X1 kali X2 di sininya. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas tentang soal-soal UN yang membahas persamaan kuadrat. Yang pertama, saya punya soal jika X1 dan X2 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat 2X kuadrat min 6X min 10 sama dengan 0, maka nilai dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat adalah berapa? Kan seperti itu. Nah, di sini kita uraikan dulu nilai A, B, dan C-nya berapa dari persamaan kuadrat tersebut. Kita punya persamaan kuadrat yaitu 2X kuadrat min 6X min 10 sama dengan 0. Nilai A itu adalah yang bersama dengan variabel X kuadrat, maka nilai A-nya adalah 2. Nilai B adalah yang bersama dengan variabel X saja, maka nilainya min 6. Tanda penghubungnya diajak ya, jangan gak diajak. Kemudian nilai C-nya adalah yang tidak memiliki variabel, maka di sini adalah nilainya min 10. Nah, kalau sudah diuraikan, barulah kita masuk ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kita cari dulu nilai X1 tambah X2-nya. Berdasarkan rumus yang pertama tadi, X1 ditambah X2 itu bisa dicari dengan min B per A, gitu kan. Min B-nya tadi min 6, A-nya 2. Min dikali min jadinya positif. Jadinya 6 dibagi 2 adalah 3. Jadi nilai X1 tambah X2 sama dengan 3. Setelah itu kita cari nilai X1 dikali X2, yaitu dengan cara C per A. C-nya tadi berapa di sini? Min 10, A-nya 2. Jadi min 10 dibagi 2 hasilnya adalah min 5. Nah, kalau sudah berdasarkan rumus yang tadi kita bahas, yang ada 7, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu bisa dicari dengan X1 tambah X2 kuadrat dikurang 2X1 kali X2 gitu. Nah, X1 X tambah X2 dengan X1 kali X2 kita udah punya nilainya nih, ya. Jadi tinggal kita substitusikan. X1 tambah X2 tadi nilainya adalah 3, maka ganti di sini jadi 3 kuadrat dikurang 2 dikali X1 kali X2 min 5, berarti dikali min 5. Jadi hasilnya adalah 9 ditambah 10 sama dengan 19. Itu cara yang pertama. Nah, sekarang cara yang kedua. Cara yang kedua bisa langsung, kalau ditanyanya X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, bisa langsung kamu cari dengan cara B kuadrat min 2AC per A kuadrat. Jadi langsung disubstitusikan tuh nilai A, B, C-nya. B tadi min 6, jadi sama dengan min 6 kuadrat min 2 dikali A, A-nya 2, C-nya min 10 per A kuadrat, berarti 2 kuadrat. Maka hasilnya adalah 36 ditambah 40 per 4.
jadi 19. Sama ya, walaupun berbeda cara tapi hasilnya sama. Itu dua cara untuk mendapatkan hasil dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Tinggal kalian lihat mana yang lebih praktis. Sekarang contoh yang kedua. Diketahui persamaan kuadrat 3x kuadrat ditambah 4x min 5 sama dengan 0 mempunyai akar-akar X1 dan X2. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya X1 min 3 dan X2 min 3 adalah, nah, jadi di sini kita punya persamaan kuadrat, yaitu 3x kuadrat plus 4x min 5. Kemudian kita mau bikin persamaan kuadrat baru dengan akar-akarnya itu adalah X1 min 3 dengan X2 min 3. Nah, bagaimana caranya? Saya punya cara smart untuk permasalahan yang ini. Jadi, kalau misalkan kamu ketemu dengan jenis soal seperti ini, cukup kamu ubah akar-akar yang barunya itu, tandanya kamu balik. Kalau misalkan di sini kita punyanya X min 3, kita balik jadinya X plus 3. Nih, ya, jadi substitusikan kebalikan akar-akar baru. Jadinya yang disubstitusikan adalah yang X plus 3 ke dalam persamaan kuadrat yang sudah kita punya. Tadi kan kita punya persamaan kuadratnya itu adalah 3x kuadrat ditambah 4x min 5. Nah, akar-akar baru yang tadi dibalik nih penghubungnya, kita substitusikan ke sini, ke nilai x-nya nih diganti. Jadinya bagaimana? Ini persamaan baru, persamaan yang lamanya. Kemudian kita substitusikan akar-akar barunya yang sudah dibalik, tanda penghubungnya seperti ini. Jadi x-nya diganti, x-nya diganti seperti itu. Ini dijabarkan, x plus 3 kuadrat dijabarkan menjadi x kuadrat plus 6x plus 9. Kemudian ini dikalikan ke dalam, 4 kali x 4x, 4 dikali 3 jadi 12. Kemudian yang ini juga dikalikan ke dalam, maka menjadi 3x kuadrat ditambah 18x, 3 kali 6 ya. Kemudian 3 kali 9 jadi plus 27. Nah, setelah itu kita kumpulkan mana yang pangkatnya 2. Berarti cuma 3x kuadrat. Kemudian yang variabelnya x saja atau berpangkat 1 gitu ya. Ada 18 ditambah 4x sama dengan 22x. Kemudian konstantanya 27 ditambah 12 dikurang 5. Hasilnya adalah plus 34. Jadi persamaan barunya dengan akar-akar X1 min 3 dan X2 min 3 adalah 3x kuadrat ditambah 2x ditambah 34 sama dengan 0. Jadi itu cara smartnya. Sekarang pembahasan nomor 3. Jika x dan y merupakan penyelesaian dari sistem persamaan 3x plus 2y sama dengan min 1 dengan min 2x plus y sama dengan min 4, maka nilai 4x ditambah y berapa? Gitu. Jadi di sini tugas kamu adalah mencari nilai x-nya berapa, nilai y-nya berapa. Kemudian nanti kamu substitusikan ke sini. Seperti itu. Bagaimana caranya? Di sini kalau untuk sistem persamaan, cara penyelesaian itu ada 3. Pertama, eliminasi. Kedua, substitusi. Yang ketiga adalah gabungan antara eliminasi dan substitusi. Seperti itu. Nah, sekarang kita bahas untuk soal nomor 3. Kita lihat dulu nih. Persamaan yang kita punya kan ada 2. Kira-kira bisa langsung nggak dioperasikan, atau bisa langsung dikurangin, atau bisa langsung ditambahin sesama variabel ya. Berarti x sama x, y sama y. Supaya nilainya habis, atau x dan y-nya salah satu ada yang hilang atau habis gitu ya. Ternyata nggak bisa. Di sini angkanya nggak ada yang sama gitu kan ya. Antara x dengan x angkanya nggak sama, y dengan y angkanya nggak sama. Nah, kira-kira mana yang bisa kita samakan? Ternyata yang bisa kita samakan adalah nilai y gitu kan. Yang atas 2, yang bawah 1. Nah, tinggal aja yang bawah dikali 2 supaya di sininya jadi 2y, jadi sama gitu kan ya.
Maka di sini dibilang eliminasi variabel Y dari kedua persamaan karena nilai variabel Y ini angkanya yang bisa disamain gitu kan. Nah, yang atas dikali 1 karena biar tetap yang bawah dikali 2 supaya Y-nya jadi 2Y. Nah, hasil perkaliannya adalah ini. Tuh ya, min 2X dikali 2 jadi min 4. Y dikali 2 jadi 2Y. Ini harusnya 2Y ya, sama dengan 4 kali 2, 8. Ini harusnya 2Y. Ini juga harusnya 8. Nah, terus selanjutnya 3 dikurang min 4 berarti jadinya ditambahkan, maka hasilnya 7X. 2 dikurang 2 habis, min 1 dikurang 8 dikurang min 8. Di sini ada min harusnya. Ini. Oke. Jadinya plus 7. Maka X sama dengan 7 bagi 7, jadi X-nya 1. Nah, kalau nilai X sudah kita dapatkan, bisa kita substitusikan ke salah satu persamaan yang kita punya. Tapi pakai persamaannya persamaan yang awal ya, jangan persamaan yang sudah dikali. Nah, kita mau substitusikan ke persamaan yang pertama, yaitu 3X plus 2Y sama dengan min 1. Kita ganti nilai X-nya menjadi 1. Jadi 3 kali 1 tambah 2Y sama dengan min 1. Lalu 2Y, 3-nya pindah ke belakang jadi min 1, min 3 jadinya min 4. Maka nilai Y-nya adalah min 2. Nah, kalau kita sudah dapat nilai X1-nya nih, ya kan? Kemudian kita sudah dapat nilai Y-nya. Baru kita substitusikan ke sini. Tuh, 4 dikali X-nya 1 ditambah 5 dikali Y-nya min 2. Maka jadinya 4 kali 1 tambah 5 kali min 2 hasilnya adalah min 6. 4 dikurang 10 jadinya min 6. Lanjut contoh ke-4. Nah, di soal keempat di sini ada soal cerita tentang pembelian kaleng cat. Seorang pedagang membeli 10 kg kaleng cat jenis A dan 15 kaleng jenis B dengan harga totalnya adalah Rp1.440.000. Pada hari yang lain, ia membeli 12 kaleng cat jenis A dan 20 kaleng cat jenis B dengan harga Rp2.310.000 dan mendapatkan potongan 20%. Nah, di hari yang lain itu dia dapat potongan 20%. Kemudian jumlah harga satu kaleng cat A dan satu kaleng cat B adalah, jadi ditanya nih jumlahnya kalau kita cuma beli satu kaleng cat A sama satu kaleng cat B berapa totalnya gitu. Nah, berarti kan kita harus tahu dulu berapa harga satuannya kaleng cat A dan berapa harga satuannya kaleng cat B kan gitu. Kita misalkan dulu harga satu kaleng cat A itu adalah sebagai X. Kemudian harga satu kaleng cat B itu kita misalkan sebagai Y. Kita bikin persamaannya dari soal cerita yang diketahui. Pertama kan pedagang membeli 10 kg cat jenis A. Cat jenis A itu kan X, berarti 10X. Ditambah 15 kaleng jenis B, berarti 15Y. Sama dengan totalnya 1.440. Seperti ini persamaannya ya. Kemudian persamaan yang keduanya, 12 kaleng jenis A dan 20 jenis B dengan total 2.310 mendapatkan potongan 20%, maka jadinya 1.848.000 karena sudah didiskon ini ya 20%. Persamaan 1, persamaan 2. Kemudian kita eliminasi, sama caranya kayak yang tadi nomor 3. Kita lihat mana yang bisa disamakan. Dari persamaan 1 dan persamaan 2, X atau Y yang bisa disamain. Ternyata di sini yang bisa disamakan adalah
variabel X-nya. Variabel Y-nya. Variabel Y-nya yang bisa disamakan. Kemudian di sini hasilnya jadinya 4X sama dengan 216.000. Sehingga mendapatkan nilai X-nya adalah 54.000. Kemudian kita substitusikan nilai X-nya ke salah satu persamaan dan mendapatkan nilai Y-nya yaitu 60.000. Jadi harga masing-masing satu kaleng catnya yaitu 54.000 ditambah 60.000, dapatlah 114.000. Kemudian yang ke-5. Sekarang yang kelima. Yang kelima di sini ada soal tentang persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 9x min 3 sama dengan 0. Kemudian mempunyai akar-akar x1 dan x2. Yang ditanya adalah nilai dari 4 per x1 ditambah 4 per x2 sama dengan, pembahasannya adalah kita uraikan dulu nilai A, B, C-nya dari persamaan yang kita punya. Cara pertama, kita tentukan dulu nilai X1 ditambah X2, kemudian X1 dikali X2 dengan cara kalau X1 tambah X2 min B per A, dan X1 kali X2 dengan cara C per A. Setelah itu kita cari nilai 4 per X1 ditambah 4 per X2. Dengan cara bagaimana mendapatkan nilainya? Seperti kita mengerjakan pecahan. Kalau kita punya 4 per X1 gini kan, ditambah 4 per X2 sama dengan, kan pasti bawahnya kalau pada pecahan disamain penyebutnya ya. Nah, kalau penyebutnya belum sama, berarti kan harus dikali. Maka di sini dapatlah X1 dikali X2, kan gitu. Nah, setelah itu untuk mendapatkan nilainya masing-masing, yang atas dan yang atas nih, berarti kan X1 kali X2 dibagi X1, berarti sisanya kan 4X2, kan gini kan. Terus ditambah yang ini X1 kali X2 dibagi X2, dia udah punya X2, berarti belum punyanya adalah X1, kan gitu. Nah, setelah itu kan sama-sama punya 4, 4-nya keluar, terus dikurungin sini, disederhanakan lah bentuknya, tuh kan. Jadi gini, tuh per X1 X2 gini. Jadi awalnya rumus ini adalah seperti ini gitu ya. Nah, setelah itu kan kita sudah punya nilai X1 tambah X2 yaitu min 9 per 2. Kemudian kita sudah dapat nilai dari X1 dikali X2 yaitu min 3 per 2. Kita substitusikan. Nah, hasilnya adalah 12. Dari mana? Sekarang kita bahas ini perhitungannya. Ini kan 4 dikali min 9 per 2. Ini sama ini bisa dicoret. Jadinya min 18. Gini per
min 3 per 2. Nah, sama dengan pecahan ini bisa dibalik ke atas jadi perkalian, maka jadinya min 2 per 3 sama dengan 18 dibagi 3, ini sama ini jadinya 6. Min 6 dikali min 2 jadinya 12. Seperti ini. Ya. Setelah itu di cara kedua. Di cara kedua ini langsung seperti ini boleh, tapi ada angka 4-nya lagi di depan. Dengan cara yang di dalam ini dirubah menjadi min B per C kalikan 4. Min B per C berarti B-nya tadi 9, C-nya min 3, min 9 per min 3. Maka hasilnya juga sama, 12. Oke, sampai sini pembahasan untuk hari ini, materi persamaan kuadrat. Jangan lupa untuk mengerjakan latihannya. Tetap semangat PJJ-nya, jaga kesehatan, dan tidak usah keluar rumah kalau tidak terlalu penting. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.